sekolah swasta. Jadi yang tadinya ribet masyarakat masalah zonasi, ya sekarang nggak perlu ribet lagi, masuk aja ke sekolah swasta, full gratis, nggak bayar uang bangunan, nggak bayar SPP, nggak bayar LKS, nggak bayar itu kita mampu. Dan biayanya jauh lebih dikit daripada urusan pendidikannya. Begitu. Karena ketika kita janji politik sekolah gratis itu seolah-olah asumsinya tuh cuma negeri. Padahal negeri itu nggak bisa menyelesaikan semua masalah sekolah, semua masalah aksesibilitas masyarakat terhadap sekolah. Nah, ini dari urusan pendidikan 1,3 triliun Kota Tangerang, urusan sekolah gratis ini hanya 28 miliar. Kok bisa jauh lebih murah? Ya karena kita ada 14.000 siswa yang kita biayain di 146 sekolah ini, biayanya itu cuma 2 juta per siswa per tahun. Ya, artinya sekolah-sekolah mereka yang mahal, yang mereka merasa keberatan dengan biaya begitu per tahun, ya biarin aja karena itu untuk menengah atas. Tapi yang untuk menengah bawah, yang kelas bawah, itu yang kita berikan aksesnya begitu. Jadi akhirnya secara alami mereka terpilih begitu. Yang dulu sekolah swasta malah menolak, Pak, jangan dibangun SMP negeri lagi, kita nggak kebagian murid. Sekarang ya kita nggak perlu ribut sama mereka begitu. Justru mereka mendukung. Nah, makanya membangun sebuah SMP swasta itu biaya lahannya aja kalau 5.000 meter kali 3 juta di Kota Tangerang udah 15 miliar. Ditambah bangunannya 15 miliar, 30 miliar. Jadi ini akan jauh menghemat biaya pendidikan. Next. Terus selain pendidikan yang mereka biasanya minta kita jaminkan adalah kesehatan. Nah, di Kota Tangerang asal mau di kelas 3 BPJS-nya kita bayarin. Begitu. Ya, ada 409.000, makanya UHC-nya sudah mendekati 100. Bahkan sekarang udah 100% sih. Ya, kita punya program apa namanya? Mobil jenazah gratis, ambulan gratis ya. Jadi masyarakat itu nggak perlu lagi bikin tiap masjid punya mobil jenazah, patungan. Udah yang bisa jadi kewenangannya pemerintah, pemerintah. Terus dana masyarakat mereka yang dia kelola buat apa? Ya buat bikin kampung-kampung tematik, kampung-kampung sejahtera mandiri. Jadi eh, apa ya? Buat saya bagaimana mendorong peran partisipasi masyarakat itu terlibat untuk menata kampungnya, menata wilayahnya begitu ya. Makanya waktu 2018 saya bisa kota kosong karena dari hasil survei saya eh, angka kepuasan masyarakat di 2018 waktu Pilkada 2018 itu angka kepuasan masyarakat di 87%. Elektabilitas saya 70%. Jadi teman-teman partai juga waktu pas 2018 udahlah kita gabung aja sama Pak Arief, alhamdulillah begitu ya. Dan itu akhirnya saya terpilih di angka 88, sekian persen kalau nggak salah begitu. Ya masih ada juga kota kosongnya. Ya nggak apa-apa, saya nggak minta 100% juga karena buat saya harus pasti ada masyarakat yang nggak puas dan itu menjadi kontrol sosial buat saya. Begitu. Next. Nah, ini juga masalah untuk kemudahan ya, kemudahan masyarakat tuh kita ada 222 aplikasi yang kita merger jadi dua. Jadi Kota Tangerang itu karena dulu saya menjanjikan juga misalnya ya kemudahan pelayanan publik. Ya, jadi buat masyarakat Tangerang punya aplikasi Tangerang Live dan buat birokratnya ada aplikasi Tangerang Ayu. Itu super app. Jadi dia mau nyari kerja, dia mau ngasih keluhan Pak, lampu PJU mati, jalan rusak, saluran mampet, anything lah. Itu pakai aplikasi Laksa adanya di Super App Tangerang Live. Dia mau nyari kerjaan adanya di Super App aplikasi Tangerang Live. Dia butuh ambulan, mobil jenazah, anything yang urusannya pelayanan publik, kita pakainya aplikasi ini. Nah, untuk birokratnya pakainya single app, super app namanya Tangerang Ayo, begitu ya. Jadi dia mau absen, dia mau bikin laporan, dia mau menyampaikan kinerjanya itu adanya di aplikasi Tangerang Ayo. Next. Nah, ini juga dalam kita ingin menyelesaikan masalah kemacetan itu nggak serta merta menambah ruang-ruang jalan gitu. Ya, yang namanya perkotaan itu ya memang salah satunya harus mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Nah, di daerah-daerah termasuk di Kota Tangerang sebelumnya yaitu sifatnya cuma kayak angkot sama kayak daerah-daerah lain. Jadi kita belajar sama Jakarta kayak Transjakarta begitu ya. Kita belajar ke Semarang,
Akhirnya kita bangun bus Tayo ya sama angkot si Benteng. Nah, sebenarnya kebutuhan angkot ini ada 600 unit, kita baru 80. Nah, itu kembali lagi daerah itu karena keterbatasan anggaran begitu ya. Eh, Sebenarnya dulu kita pikirkan sih, misalnya masyarakat itu bikin kartu transportasi lah, kartu transport kali 2 juta orang. Karena dulu kita butuh anggaran sekitar 100 miliar buat operasionalkan full satu kota si Benteng sama Bustayo gitu ya. Itu eh, kalau ada 2 juta orang, ya katakanlah yang usia di atas 17 ada 1,1, mereka beli kartu transport, satu orangnya mungkin 10.000 begitu untuk 1 bulan. Nah, ini mungkin bisa membantu begitu. Next. Ya. Ini juga kita coba promosikan Kota Tangerang karena Kota Tangerang itu kan kita apa ya? Kita nggak pengen jadi eh saya melihat Kota Tangerang tuh seolah-olah Kota Tangerang tuh penyanggahnya ibu kota gitu. Kalau jadi sanggah kan, jadi tiang kan, jadi beban. Ya, keenakan yang disanggah gitu Jakarta. Nah, kita ingin menjadi kota yang sama-sama maju sama Jakarta begitu. Nah, maka waktu itu saya ngelihat Kota Tangerang ini juga kota tua gitu. Kota tua artinya kota merupakan kota pertama pemekaran di Banten. Ya. Terus Tangerang Selatan berkembang karena Tangerang Selatan tuh banyak perumahan, ada Bintaro, ada Alam Sutra, ada Geraha Raya, and so on, ada BSD begitu ya. Nah, ini kota Tangerang ini apa begitu. Nah, jadi dulu 2013 PAD restoran itu baru 150 miliar. Dengan kita jadikan kota Tangerang banyak event, itu PAD restoran kita naik dari 150 miliar ke 580 miliar di 2023. Pajak hotel kita yang tadinya cuma 15 miliar naik ke 60 miliar di 2023. Jadi pembangunan-pembangunan itu juga sebagai kepala daerah dia harus bisa memikirkan bagaimana memberikan pembangunan program yang bisa menghasilkan return on investment dari APBD-nya begitu. Karena apa? Karena yang namanya pembangunan daerah kan harus terus kontinu begitu. Nah, menjaga kontinuitas itu pasti perlu biaya begitu. Nah, makanya eh, ya kita berharap kepala-kepala daerah ini selain tahu masalah, dia juga harus kita berharap dia juga harus tahu apa ya, harus kreatif dan harus mau belajar gitu ya, karena saya ini backgroundnya teknik industri kan nggak nyambung sama ilmu pemerintahan. Saya belajar planologi juga sama anak-anak planologi, bagaimana menata wilayah. Oh, saya pengen tiap kecamatan muncul ekonomi baru gitu kan. Teman-teman planologi misalnya gitu ya, wah Pak, ini ya harus ada daya tariknya tiap daerah. Nah, itu kita bangun stadion, kita bangun gor gitu ya, tersebar di wilayah supaya mereka ini lokasi-lokasi ini menjadi pusat-pusat ekonomi baru gitu. Dan kita bikin event-event di tiap-tiap daerah. Jadi ini kayak contohnya penataan Stadion Benteng ya, yang sekarang menjadi ruang publik buat masyarakat. Bahkan event-event internasional udah pakai nih Stadion Benteng begitu. Kemarin ada marching band internasional dari Amerika, dari Thailand, dari Singapura bikin di sini. Terus banyak banyak event lah ya yang dipakai. Nah, akhirnya kalau mereka pakai event ini kan mereka akhirnya nginep di Tangerang, makan di Tangerang, beli oleh-oleh di Tangerang ya. Makanya kita terima kasih juga sih dengan biaya sewa yang semakin mahal di Jakarta. Jadi banyak IO yang nyarinya di Tangerang begitu, yang lebih terjangkau dari si panitia begitu. Nah, ini sebelumnya, before-nya waktu masih milik Kabupaten Tangerang, setelah diserahkan sama kota kita rehab ya, kita revitalisasi yang sekarang alhamdulillah ya mudah-mudahan udah semakin nyaman lah buat masyarakat begitu. Oke, next. Ada lagi, Ji? Eh, nah, apa? Ya ini terakhir penataan Al-Azom ya. Ini juga sekarang Al-Azom itu menjadi pusat wisata rohani masyarakat ya. Eh, Mereka bisa apa namanya? Dulu 2008 nih pusing, nggak punya jamaah ya. Sekarang DKM-nya pusing, kebanyakan jamaah. Karena kalau sholat maghrib sama isya malam minggu aja udah bisa 7.000 orang di dalamnya begitu. Ya karena ya ini jadi ruang publik begitu. Ya jadi ruang publik dan ruang interaksi masyarakat. Jadi makanya
Ya, kita bersyukur sih pemilu kada 5 tahunan ini terus terjadi, ya. Artinya masyarakat mudah-mudahan bisa benar-benar memilih calon-calon pemimpinnya yang bisa membawa arah pembangunan ini lebih baik lagi, begitu. Dan kuncinya eh, memang perencanaan yang baik, ya. Hanya saja, nah ini pengalaman lagi nih, ya. Ketika pertama kali jabat di 2013 sebagai wali kota misalnya, saya nggak bisa serta-merta action tuh, begitu, ya. Karena walaupun punya program, punya RPJMD, itu kan bulan November. Ketika bulan November, APBD Desember. Terus saya mulai jalan, APBD udah mulai jalan, begitu. Ya itu juga kendala lagi tuh. Terus kita 1 tahun perlu pemetaan dulu. Tahun pertama pemetaan, tahun kedua baru nyusun program. Tahun ketiga baru jalanin program. Ya, tahun ketiga jalanin program, tahun keempat persiapan pemilu kada lagi, tahun kelima, begitu. Ya, jadi ini sekedar wacana aja sih. Kalau menurut saya malah menyarankan kalau perlu pemilu kepala daerah itu ya udah 1 periode aja, tapi misalnya 8 tahun, begitu, sekalian aja, begitu, ya kan? Supaya pembangunan ini benar-benar apa ya, tuntas sejalan, karena yang namanya pemilu kada juga ngabisin energi, begitu. Yang harusnya bisa concern ke program-program, ya. Kan program kita nggak bisa spesifik. Yang namanya kepala daerah, saya bilang ya sama teman-teman dinas gitu, saya ini dipilih sama rakyat ketika saya menjabat. Dan pemerintah ini punya struktur, ya, punya Permendagri untuk membentuk SOTK, Satuan Organisasi Tingkat Kota gitu ya, atau perangkat daerah. Nah, ini semua dinas harus bergerak. Jadi jangan sampai karena janji politiknya pendidikan yang bergerak anggaran paling besar hanya di dinas pendidikan. Lah terus dinas pertanian buat apa kerjanya? Gitu. Sekarang kan berubah menjadi ketahanan pangan. Nah, ini ketahanan pangan juga penting. Kenapa? Karena kita bicara masa depan kota. Begitu. Jadi masa depan kota ini kalau masyarakatnya nggak diajarkan berketahanan pangan, jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita 10 tahun, 50 tahun lagi dia makannya udah dalam bentuk pil yang mengenyangkan begitu. Ya, dia nggak pernah tahu singkong kayak apa, nasi kayak apa begitu ya. Karena dia nggak pernah tahu pemahaman tentang bagaimana berketahanan pangan. Nah itu ya jadinya sangat penting figur-figur kepala daerah tuh tahu masalah dan mau belajar mencari solusi karena nggak bisa diselesaikan sendiri. Ya, jadi makanya melalui forum ini ya saya berharap teman-teman urban planning setelah nanti selesai menjabat, setelah nanti selesai pemilu kada nih, siapapun yang dipilih, ya saran saya adalah memberikan masukan sebagai akademisi, sebagai komunitas dan lain sebagainya. Pak, ini loh program yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ketika Bapak menjabat, ini bisa diimplementasikan. Tahapannya seperti ini, sampai sedetail itu. Karena kadang kepala daerah juga blank, begitu. Ya, belum lagi kita harus berhadapan dengan tim ses. Ya, kalau dulu tim ses saya itu saya gaji gitu. Jadi ketika saya jabat, saya nggak ada urusan sama mereka. Mau nitip ini, nitip itu, ya nggak ada urusan. Saya nggak pernah main proyek, saya nggak pernah main jabatan selama menjabat. Makanya saya bisa jalanin program saya lebih leluasa, gitu. Em, Mungkin itu gambarannya. Jadi pemilu kada ini menjadi penting. Memang kan ini semuanya apa ya, bertransformasi lah. Kayak seperti sekarang akhirnya ada pemilu kada serentak. Harapannya programnya linear dengan pemerintah pusat ya. Walaupun pemerintah pusat dia udah bikin RPJMN, yang pemerintah daerah ini belum bikin apa-apa nih kepala daerahnya nih. Gitu. Akhirnya menjalankan kebijakan yang perlu waktu lagi. Em, Apalagi ya rasanya sih itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dampak politikal elektoral dengan pembangunan yang ada di Kota Tangerang, begitu. Karena kalau udah jadi kepala daerah, dia harus paham bahwa dia milik seluruh rakyat di daerahnya. Dia bukan miliknya yang warna kuning, warna merah, warna hijau, warna biru, tapi rakyat dia adalah semua yang berwarna-warni. Itulah rakyat dia yang harus diayomi. Begitu. Demikian, Mbak. Mungkin nantinya sambil diskusi ya, eh, saya berharap juga masukan saran dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak Pak Arif Wismansyah ya atas pemaparannya tadi. Kita ngelihat cukup progresif ya Pak, berarti dari paparan Bapak gimana perkembangan dari Kota Tangerang itu sendiri selama kurang lebih 2 periode Bapak menjabat gitu ya, dari ada em, upaya terkait kebersihan tadi, bedah rumah, penanganan banjir, jalan, moda transportasi, sampai kesehatan dan lain-lain tadi cukup banyak Pak Arief Wismansyah jelaskan gitu. Nah, yang perlu kita highlight adalah bagaimana pada akhirnya Pak Arief mengimplementasikan berbagai janjinya atau berbagai programnya itu sesuai dengan kebutuhan yang ada dari masyarakat gitu. Jadi Pak Arief tadi juga mention bahwa sebenarnya yang masyarakat butuhkan ini simple, yaitu kebutuhan dasarnya gitu. Dan jelas kita juga sebagai masyarakat sebelum sampai ke kebutuhan-kebutuhan kita yang tingkatan lanjut, kita akan eh, meminta janji bahwa kebutuhan dasar ini harus terpenuhi terlebih dahulu gitu. Dan di sini cara yang paling efektif adalah dengan adanya partisipasi publik tadi, partisipasi masyarakat untuk mewujudkan janji politik dari masa pilkada sampai ketika Pak Arief sudah menjabat gitu. Eh, nah, dari Pak Arief juga mengatakan bahwa kepala daerah ini pada akhirnya bukan seorang yang harus menjadi Superman tadi ya Pak. Tapi gimana orang itu bisa menggerakkan resources yang ada sehingga semua sumber daya itu bisa termaksimalkan, bisa tepat guna, tadi bisa tepat sasaran, dan bagaimana resources ini bisa mendapatkan return gitu, atau APBD-nya bisa ada return-nya, bisa ada revenue-nya, sehingga dari dampak pembangunan perkotaan gitu. Jadi gimana kita memanfaatkan peluang dengan melibatkan semua unsur yang ada, jadi harus separtisipatif mungkin dan sedetail mungkin kita bisa menyampaikan kepada kepala daerah kita gitu. Oke, sekian dari Pak Arief. Mungkin nanti kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi Ya. selanjutnya kita bisa langsung masuk ke narasumber kita yang kedua, Pak Andrino Caniago. Boleh Pak langsung saja, gimana sih Pak peran perkotaan dalam pembangunan nasional terkait demokratisasi juga otonomi daerah dan pilkada ini terhadap dampak pembangunan perkotaan dan juga isu-isu nih Pak sebagai dari mantan Bappenas. Baik, Silakan Pak terima kalau kasih. Ya, makasih Mbak Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya apresiasi atas inisiatif Ikatan Ahli Perencanaan Chapter Jakarta ya, yang mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan webinar ini ya. Ini memang kita butuhkan untuk ya jalur memandu para kepala daerah yang sekarang berkompetisi ya, di samping tentu saja para pihak yang lain supaya eh, ada referensi-referensi yang lebih tinggi kelasnya gitu ya. Nah, malah kalau perlu ini diulang agak beberapa kali dalam 1 bulan ini. Nah, ya, tadi kita sudah menyimak pengalaman yang luar biasa dari Pak Wali Kota, Pak Dr. Arief ya. Itu bisa jadi salah satu referensi juga bagi wali kota, bahkan termasuk gubernur DKI ya, sampai saat ini ya. Uh, Begini, saya mau menambahkan, pertama kita harus menyuarakan sikap kritis terhadap kecenderungan para politisi atau calon kepala daerah termasuk calon wali kota, khususnya calon wali kota ya, dalam melihat permasalahan ya. Masalah kota itu beda dengan masalah daerah yang didominasi oleh kawasan pedesaan, udah pasti ya. Masalah kota itu lebih kompleks ya. Makin besar kotanya, makin padat, makin tinggi kompleksitasnya. Kalau di kabupaten, walaupun dia luas, itu nggak ada dinas pemakaman, nggak ada dinas pemadam kebakaran, nggak ada dinas taman segala macam tuh nggak ada, banyak sekali dinas yang nggak ada kalau di daerah kabupaten. Tapi karena konsekuensi dari padatnya penduduk, ya, eh,
tingkat kepadatan penduduk, keragaman penduduk, ya. Nah, masalah publiknya juga eh, kompleks dan banyak. Nah, untuk itu penting disinilah pentingnya eh, pendekatan kebijakan yang knowledge based, scientific based, ya. Ini yang harus dipahami oleh ya kepala daerah, calon kepala daerah, dan juga ya para perencana di dalam pemerintahan kota itu, ya. Nah, kecenderungan sekarang yang mulai makin populer itu belanja masalah, ya, belanja masalah, pergi ke pasar, pergi ke sini, bagi-bagian susu kotak gitu-gitu, ya. Ya itu boleh untuk mengkonfirmasi ya beberapa hal kalau kita sudah coba memetakan secara kompleksitasnya, ya, dengan pendekatan strategis, ya. Atau bisa juga dibalik, habis belanja masalah keliling-keliling itu ya bawa ke belanja solusi. Nah, belanja solusi ini yang jarang, padahal belanja solusi itulah yang akan membuat kebijakan itu efektif, efisien, tepat sasaran, optimal, ya. Nah, modal untuk belanja solusi, ya ketemulah dengan para pakar, ya, dari Ikatan Ahli Perencana, dari sosiolog, dari ini apa eh, tata kelola tata pemerintahan gitu, ya. Termasuk ahlinya mega urban kalau daerahnya itu kotanya itu menjadi bagian dari kawasan mega urban, ya. Nah, ini eh, mindset ini harus dimiliki oleh eh, pemimpin kota atau calon pemimpin kota, ya. Harus punya mindset berpikir strategis, ya. Melihat bahwa masalah ini interdependence, saling terkait satu sama lain, ya. Nggak bisa membangun hanya dengan hal-hal artifisial, enak dipandang, enak difoto, enak menjadi tempat selfie gitu. Kita anggap kita puas dengan itu. Sementara ada musim masalah, entah musim banjir, entah musim kumuh, musim tumpukan sampah, ya, dan sebagainya. Kemudian sehari-hari mungkin kemacetan, ya, ya, kemudian angka kriminalitas dan sebagainya karena banyak daerah-daerah yang rawan, gitu, ya. Nah, itu. Nah, contoh misalnya gini, kaitan antara masalah perumahan dan kemacetan dan kaitannya dengan kesejahteraan warga kota, ya. Nah, ciri perkotaan di Indonesia ini, hunian kotanya didominasi oleh hunian landed, ya, hunian horizontal, ya, bukan didominasi oleh hunian vertikal. Mau rumah susun, mau apartemen murah, mau apa segala macam, apartemen subsidi, ya, pokoknya vertikal. Nah, tapi ini pekerjaan kepemimpinan, urusan kepemimpinan yang berat, ya. Karena di situ ada masalah anggaran, masalah lahan, masalah apa ngatur skema-skema subsidi dan sebagainya, gitu, ya. Dan apa ya tantangannya memang berat, tetapi jangan itu yang dihindari oleh seorang pemimpin kota kalau itu punya implikasi luas, ya. Apa implikasinya atau manfaatnya, ya? Ya kalau hunian perkotaan itu didominasi oleh hunian vertikal, maka ruang terbuka hijau makin luas, ruang publik masih makin luas, drainase bisa dilebarin, jalan bisa dilebarin, maka disuplai sarana transportasi umum lancar jalannya, gitu. Tapi kalau jalannya sempit, walaupun disediain bus, tambah bus pakai anggaran, ya nggak jalan dia, ya nggak optimal jalannya, gitu. Maka menata kota lewat kebijakan perumahan atau terobosan kebijakan perumahan menuju hunian vertikal, ya, peningkatan hunian vertikal secara signifikan itu penting sekali. Kalau kita ingin sasarannya membuat masyarakat kota sejahtera, sehingga energi nggak terbuang di jalan, eh, ongkos transportasinya nggak besar, ya, kemudian punya apa ruang-ruang publik yang cukup, ya, bisa nyantai, ya, anak-anak, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, ya. Nah, ini
mencari hal-hal yang strategis, kemudian ya mau mengambil keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan besar ya dalam membangun kota. Nah, dengan ciri khas seperti itu ya, kemudian karena secara historis kota-kota di Indonesia ini adalah warisan masa lalu yang tumbuh secara sprawl, secara apa tidak terkendali, maka tantangan membangun kota di Indonesia ini sebagian besar adalah menata. Jadi kerjaan wali kota di Indonesia ini terutama mestinya menata kota. Ya. Tetapi nggak banyak yang berani melakukan karena itu kerjaannya ngadapin apa konflik, ngadapin resistensi, ini segala macam tuntutan tadi antar lembaga dan sebagainya. Tapi kalau ingin benar-benar sukses secara berkualitas sebagai pimpinan kota, yang menata kota, ya. Nah, apa yang harus ditata? Ya, terutama ya memang tata ruang dan isi ruang begitu. Tetapi ya tidak hanya itu harus diikuti dengan penataan sosialnya. Gimana membangun interaksi sosial dengan fasilitas, stimulasi-stimulasi lain-lainnya, ya, ya termasuk menyediakan fasilitas untuk waktu senggangnya warga, ya, ya. Nah, itu akan membuat warganya itu makin banyak yang bahagia, ya nggak hanya sejahtera dalam arti materi, tapi dia akan bahagia karena dia punya waktu senggang yang banyak. Jadi sebetulnya ukuran kemajuan membangun manusia masyarakat itu adalah pertama ada penghasilan yang cukup, kemudian ada waktu luang yang banyak sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya, interaksi di dalam keluarga, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan komunitas, pergi rekreasi ke sana kemari gitu loh. Tapi penghasilan ada, bukan menganggur atau gaji nggak cukup dari pengeluaran gitu. Nah, itu kalau tujuan sasaran pembangunan yang paling tinggi sebetulnya di situ. Tapi ini terkait tadi kalau untuk di kota, bagaimana kita menata kota menjadi kota yang efisien, tersedia ruang publik yang banyak gitu ya. Kemudian masyarakat bergerak dengan biaya murah, waktu yang hemat gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu tantangannya itu. Nah, aksi strategisnya pertama memang mendorong masyarakat pindah ke hunian vertikal, tentu saja dengan menyediakan hunian vertikal, mendorong tumbuhnya hunian vertikal. Nah, kenapa kota-kota besar di negara lain yang juga padatnya tinggi, tapi relatif kemacetannya nggak parah ya? Kalau kita lihat ya, mulai dari Singapura, Hong Kong, Seoul, Taipei, ya, Tokyo, dan seterusnya, dan lain-lain ya. Karena 90% warganya tinggal di hunian vertikal. Tetapi di situ ada taman, ya kakek nenek bisa jalan-jalan pagi, sore, gitu ya. Anak-anak punya tempat bermain, mau kemana-mana dekat, tinggal loncat dikit dari halte ke apa bus atau tram atau lain-lain gitu loh. Nah itu ya soal. Nah, dengan cirinya yang kompleks, kalau nggak ada terobosan maka nggak berasa itu. Ya ada berasa kalau kepala daerah itu wali kota itu kerja keras, ya seperti yang digambarkan oleh tadi Pak Dr. Arief ya. Wah ini ya Pak, dalam 5 tahun 10 tahun pasti ada berasanya. Tapi kalau ingin perubahan yang lebih besar yang dirasakan oleh masyarakat ya terobosannya menata kota. Nah kemudian ada masalah-masalah yang tidak populer ya, tetapi sebetulnya itu bagian dari masalah penting yang nggak akan terhindar. Misal gini, termasuk di Tangerang saya rasa, Depok juga ya. Itu di TPU-TPU itu isi kerangka jenazahnya itu udah 2 3, ada yang ada 4, ya, terutama di kota Jakarta itu ya. Ini masalah lahan pemakaman itu masalah serius nanti 20 tahun yang akan datang. Ya, bisa dipecahkan dengan mekanisme pasar seperti adanya San Diego Hill, Al-Azhar dan lain-lain. Tapi itu menjadi diskriminatif, hanya orang yang kaya yang bisa ya mengantarkan apa keluarganya yang sudah meninggal ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, bagaimana nanti ini tiap hari di satu kota meninggal 50 orang ya. Terus lahan makam itu dibutuhkan 2 kali 1, taruhlah 2 kali 1.
ya. Nah, berapa itu kebutuhannya apa dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, itu misalnya ya. Ya, ini ya si kepala daerah atau calon kepala daerah ya harus lihat masalah masalah yang nggak populer itu, ya harus lihat. Nah, itu. Nah, kemudian potensi untuk menaikkan apa status kota, derajat kota, ya. Ini lagi-lagi memang perlu terobosan, ya. Ini eh, kalau seandainya Mas Arief Wismansyah itu masih wali kota Tangerang, ya saya mau kasih usul satu gitu, untuk potensi daerahnya. Cisadane itu punya potensi bagus sebagai pusat penggerak ekonomi pariwisata kota. Karena di mana-mana kota di dunia itu sumber pancaran keindahan kota itu adalah sungai, dan yang menggerakkan pariwisata itu adalah sungai, ya. Nah, Kota Tangerang itu tinggal rehab sedikit itu. Tinggiin jembatan Teku Umar atau jembatan Merdeka ke atas 2 meter 3 meter sehingga kapal krus kecil-kecil itu lewat mondar-mandir di situ. Nah, pinggirannya udah bagus. Wah, kalau lihat pinggiran Cisadane yang di tengah kota itu udah taman-tamannya udah bagus lah, enak lah gitu ya. Tapi akan lebih enak lagi kalau di sana sore-sore ada boat cruise mini itu yang bawa penumpang 10 orang, 12 orang gitu ya. Wah, mondar-mandir. Wah, itulah potensi dari Sungai Cisadane dengan syarat teknisnya itu tadi. Yang kedua tentu saja bagaimana mengendalikan sampah dari hulu. Sampah yang mengalir ke sungai-sungai di Jabodetabek ini, ya Jakarta termasuk juga dan juga Tangerang, itu kalau dipasang jaring aja sebentar jaringnya jebol hanyut karena dalam tempo kalau lagi begitu habis hujan besar dari hulu, ya itu ratusan ton sampah apa mengalir, ya. Nah, kalau dipasang jaring untuk nangkap sampah, ya sebentar jaringnya mungkin jebol gitu ya. Nah, itu misalnya ya untuk ke depan terutama kota-kota yang ada sungainya, yaitu ada potensi untuk dinaikkan statusnya mendekati kota-kota yang di luar negeri itu, ya, yang membuat warganya bahagia dan warganya bangga karena kawasan sungainya itu, pinggiran sungai itu berubah fungsi dari tempat untuk nonton sampah hanyut gitu menjadi tempat bermain, ya, untuk berbagai macam aktivitas rekreasi dan olahraga gitu ya. Terakhir, tadi sudah dicontohkan juga uh, oleh Pak Arief ya, governance itu penting sekali di konsepnya ya. Di mana-mana anggaran itu terbatas, nggak ada anggaran negara, pemerintah, kota, desa yang tidak terbatas. Kerjaan pemimpin adalah mengelola anggaran yang terbatas itu, ya. Nah, maka ukuran dari satuan anggaran kesuksesnya adalah sejauh mana dia memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dengan belanjakan untuk yang ide yang lain gitu. Nah, itu eh, prinsipnya kan begitu dalam apa pengelolaan anggaran. Jangan karena punya obsesi atau pernah mimpi lalu ingin bikin ini gitu. Atau pernah lagi ngelihat sekilas, wah saya pengen bangun ini, nggak bisa gitu. Harus lihat opportunity-nya. Kalau ini dibangun anggaran sekian, tapi kalau ada objek lain yang dibangun dengan anggaran yang sama tapi manfaatnya lebih besar, nah itu harusnya dipilih. Bukan berdasarkan mimpi kita tadi malam atau minggu lalu gitu. Nah, banyak nih kepala daerah termasuk calon pemimpin nasional ya, itu memaksakan ide karena mimpinya, obsesinya, mungkin juga pengaruh waktu zaman kanak-kanak ya. Nah, kan disitulah kembalilah ke knowledge based policy, scientific based policy. Disitulah pentingnya ya belanja solusi, bukan hanya belanja masalah. Ya, pergilah ya Pak, berdialoglah dengan pakar-pakar, pakar perkotaan, sosial, kebijakan publik, apa hukum, tata kota ya dan segala macam pertanahan ya, termasuk juga kesehatan, pendidikan dan sebagainya itu. Itu apa komen eh, saya pikir ini yang diselenggarakan oleh IAP Jakarta ini perlu dilakukan tema yang sama secara nasional karena kota yang potensial banyak sekali secara nasional.
Tadi kalau saya diminta contoh, mohon maaf saya nggak bisa memaparkan ya. Kalau teman-teman pernah ke Pontianak 10 tahun terakhir ya, bandingkan 10 tahun yang lalu dengan sekarang ya. Nah itu contoh waterfront city-nya hidup ya di situ ya, karena kesungguhan dari wali kotanya ya, termasuk penerusnya, itu ya kotanya berubah menjadi kota sungai yang lebih hidup. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu itu eh, bot wisata, kapal wisata itu kapal Bandung itu cuma ada dua atau tiga ya. Sekarang udah hampir 20. Ya, kalau malam tuh suasananya keren. Tetapi ya harap maklum ciri sungai di Indonesia itu yang hanyut itu segala macam. Ada kasur hanyut, bangku hanyut, segala macam hanyut, bukan hanya pohon hanyut gitu ya. Macam-macam. Itu ciri sungai Indonesia di mana-mana karena nah ini soal nasional ya, nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota. Nah, ini memberikan konsekuensi apa kepada tugas pemerintah kota? Dia harus kuat, pandai, keras, gigih mengartikulasikan tuntutan kepentingan kotanya ke pusat, mau tidak mau, atau ke provinsi. Ya, itu satu lagi. Ya, kalau kita melihat misalnya soal menata sungai, ini contoh, itu penting. Atau kalau di Jakarta, di Jabodetabek menata transportasi itu penting. Tapi karena ini nggak bisa, ini terkait dengan kawasan mega urban misalnya, atau sungai terkait dengan daerah aliran sungai atau daerah ya sepanjang aliran sungai yang itu apa melewati dimiliki oleh beberapa kabupaten. Maka tugas eh, pemimpin kota dengan kabupaten-kabupaten yang lain itu adalah yang lain itu kerjaan yang ngirim sampah, yang wali kota ngurusin sampah yang dikirim. Maka ini itu harus dijadikan wacana kebijakan, harus diartikulasikan ke stakeholders yang lain. Itu contohnya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Andrino. Mungkin sedikit dari saya, yang menarik adalah calon kepala daerah ya seringkali tadi istilahnya belanja masalah ya. Dan dengan kompleksitas masalah yang ada, kepala daerah harus bisa melihat interdependensi masalah itu, yaitu bagaimana masalah saling berkaitan, saling berketergantungan sehingga mampu belanja solusi gitu. Dan nah, untuk mencapai perubahan yang masif ya dari suatu penataan kota, yang perlu diperhatikan adalah si tata kota itu sendiri gitu, dengan pendekatan knowledge base dan scientific base ya. Yang perlu ditata adalah penataan ruangnya hingga ke penataan sosialnya gitu, sehingga kotanya bisa efisien, bisa menghemat ruang gerak, menghemat ruang waktu, sehingga kita bisa menghasilkan manfaat atau return yang lebih besar dari APBD yang dikeluarkan gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Andrinov. Kita langsung beralih ke pembicara selanjutnya, yaitu Pak Arya Fernandes. Sebelumnya saya izin membacakan profil ya dari Pak Arya Fernandes, yaitu sebagai jurnalis PT Citra Media Nusa Purnama, Research Consultant Idea Group Indonesia, Research Manager Carta Politika Indonesia, dan kemudian di CSIS sebelumnya sebagai researcher dan sekarang Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial. Baik Pak Arya Fernandes, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Nurul, Pak Adrinov, lama udah nggak ketemu ini. Pak Iya. Arif, selamat sore dan teman-teman di IAP. Eh, saya boleh share materi ya? Sedikit. Oke. Baik, saya kira banyak hal tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Adrinov maupun sama Pak Arif ya. Saya ingin melengkapi pada aspek-aspek politik dan elektoral dan sejauh mana itu mempengaruhi soal kinerja dan eh, perencanaan kota yang akan dilakukan oleh kepala daerah atau wali kota terpilih, ya. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa informasi umum yang mungkin beberapa di antara kita sudah mengetahui bahwa di 27 November mendatang kita akan melaksanakan pilkada serentak pertama yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia.
baik kabupaten, kota, dan juga level gubernur, dan dilaksanakan dalam waktu sehari, ya, kecuali untuk daerah provinsi eh, Istimewa Yogyakarta yang tidak melakukan pilkada langsung pada level gubernur. Saya juga sependapat dengan Pak Andrinov tadi bahwa kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak adanya pilkada serentak, ya, ada daerah-daerah yang memang berhasil, tetapi ada juga banyak juga daerah-daerah yang memang tidak berhasil, ya. Dan kalau kita lihat pada daerah-daerah yang tidak berhasil itu umumnya ditandai dengan eh, kepala daerah yang tidak memahami persoalan kota atau kandidat yang tidak memahami persoalan kota, sehingga program-program kampanye akhirnya tidak sesuai dengan atau tidak berhasil mengadres masalah-masalah yang terjadi di perkotaan, ya. Kemudian pilkada ini saya juga memperkirakan kebijakan-kebijakan populis akan mendominasi isu-isu politik elektoral ke depan, ya. Dan umumnya kebijakan-kebijakan populis itu tidak jauh dari kesehatan gratis, pendidikan gratis, mungkin ada beberapa variasi, misalnya menambah alokasi anggaran untuk pendidikan atau kesehatan, atau memperluas akses pada kesehatan atau pendidikan, tapi umumnya kebijakan-kebijakan populis itu akan mendominasi, dan sementara kebijakan-kebijakan yang sifatnya sangat penting dan mendasar untuk membangun kota yang baik, seperti misalnya kebijakan soal bagaimana kandidat punya komitmen dalam hal pemberantasan korupsi, itu sepertinya tidak terlalu dominan dalam program-program kampanye kandidat ke depan, ya, saya kira. Dan sekarang kita tahapan pilkadanya sudah dimulai, dan proses pelaksanaan pilkada ini melewati 2 periode waktu. Pencalonannya dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi, eh, sehingga kandidat-kandidat yang muncul dalam proses pencalonan juga dalam beberapa hal juga mewakili kepentingan politik, menunjukkan afiliasi atau preferensi politik tertentu. Tetapi proses kampanye dan pemungutan suaranya itu justru akan dilakukan pada masa pemerintahan baru Prabowo Gibran. Nah, saya masuk pada menurut saya atau yang ada dalam bayangan saya, kota baik itu adalah kota di mana warganya aktif dan pemimpinnya yang visioner dan inovatif, gitu. Tapi untuk membuat warga yang aktif dan pemimpin yang visioner dan inovatif itu ternyata tidak mudah, ya, karena kita menghadapi situasi-situasi lokal yang membuat tidak mudah bagi seorang pemimpin terpilih atau kepala daerah terpilih, baik bupati atau wali kota, terutama wali kota karena kita bahas kota, untuk bisa mengimplementasikan program-programnya dengan baik. Dan itu terjadi karena mungkin efek sistem pemiluan dan kepartaian kita, ya. Nah, kita di level kota sekarang di sebagian besar kota-kota di Indonesia itu menganut multipartai ekstrim, ya. Nah, multipartai ekstrim ini terjadi karena eh, tidak adanya pemberlakuan ambang batas perolehan suara pemilu pada level legislatif di daerah. Nah, kalau di nasional kita menganut 4%, di mana daerah partai politik yang bisa masuk di Senayan itu adalah partai-partai yang mendapatkan suara sah di atas 4%. Tetapi di daerah kita tidak memberlakukan itu, sehingga jumlah partai di daerah menjadi sangat besar, atau yang disebut juga dengan multipartai yang ekstrim, gitu. Nah, multipartai yang ekstrim ini akhirnya membuat tidak ada partai yang dominan di daerah, di kota, kecuali mungkin pada beberapa kota-kota di Indonesia, misalnya Surabaya, atau mungkin Semarang, atau mungkin Denpasar, yang memang
secara tradisional adalah basisnya PD Perjuangan. Tapi pada sebagian besar kota-kota di Indonesia itu multipartainya ekstrim, tidak ada partai yang dominan, sehingga dalam kondisi seperti itu, kepala daerah yang baik pun atau mereka harus berkompromi dengan anggota DPR, anggota DPRD. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, saya melihat belakangan, kalau kita lihat dari kandidat-kandidat yang maju, terutama pada level kota, baik juga bupati atau gubernur, itu membesarnya inkompeten dinasti ya. Jadi banyak dinasti-dinasti yang nggak kompeten, yang inkompeten itu maju. Kalau dia kompeten mungkin lain cerita ya. Meskipun dinasti membuat politik kita menjadi astara. Tapi belakangan muncul dinasti-dinasti yang nggak kompeten. Dan sebagian besar dari mereka dapat tiket karena punya akses pada apa pada partai politik dan elit di politik gitu. Jadi inkompeten dinasti ini membesar sekarang dan itu tentu juga akan jadi problem membangun kota ke depan. Yang ketiga juga nggak ada kontrol. Bagaimana kita membangun kota yang baik kalau kontrol sosial, kontrol politiknya nggak ada. DPR kita karena mereka harus merawat konstituen supaya pemilihan berikutnya mereka terpilih, mereka harus baik-baik sama sama wali kota. Kalau nggak dapat anggaran pokir gitu. Sehingga karena dengan dependensi yang kuat itu membuat kontrol jadi nggak ada. Ya, itu juga saya kira problem. Problem lainnya adalah soal anak mudanya apolitis. Nah, ini juga mungkin pada beberapa kota, seperti kota-kota besar ya, Bandung, mungkin Jakarta, segala macam. Mungkin anak mudanya lebih tertarik pada politik. Tapi pada sebagian besar kota saya lihat nggak ada, gitu ya, hampir nggak ada. Nah, hal lain juga susah sekali, atau well informed pemilih kita itu juga rendah. Akhirnya bila ada kandidat baik yang maju atau kandidat yang visioner yang maju, mereka akan kalau dia nggak didukung oleh kekuatan politik besar, kalau tidak punya kekuatan finansial yang besar, hampir sulit untuk menang, mustahil untuk menang ya. Atau kemudian atau kecuali memang ada perubahan politik yang besar. Karena orang-orang seperti kandidat-kandidat seperti ini akan dikalahkan oleh politik uang. Ya. Nah, yang terakhir menurut saya yang mempengaruhi juga bagaimana kita membangun kota yang baik ke depan itu adalah konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, saya nggak tahu Pak Arief apakah ini terjadi atau enggak. Tapi pada sebagian besar kota-kota dan daerah-daerah di Indonesia, konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah ini terjadi. Belum honeymoonnya hanya beberapa bulan. Setelah itu mereka akan berkonflik memilih dinas-dinas gitu ya. Ada dinas yang basah, misalnya PU gitu ya. Tapi ada juga dinas yang kering misalnya. Nah, mulailah konflik di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Nah, kesimpulannya menurut saya daerah-daerah yang baik, ya misalnya kasus tadi Bang Andrinov cerita soal Pontianak. Pontianak kalau kita lihat rekamnya kan juga dipimpin oleh apa wali kota yang baik dan sekarang jadi gubernur. Dia visioner, dia inovatif, dan di kota-kota baik, kota-kota yang berhasil lainnya juga adalah pemerintahnya bersih. Nah, slide berikutnya juga eh, bagaimana kita, ini tantangan juga ya, bagaimana kita membangun kota yang baik itu kalau susah kita mencari pemimpin yang inovatif gitu. Itu terjadi karena dulu di awal-awal generasi pertama, 2005-an sampai 2010 ya, banyak generasi awal kepala daerah yang baik-baik itu mungkin karena dulu ketika itu syarat pencalonannya masih rendah gitu ya 15% gitu dan kita apa melewati fase awal pemilihan langsung dan sekarang kita gelombangnya mungkin udah gelombang ketiga atau keempat gitu ya.
Nah, proses pencalonannya nggak terbuka, nggak demokratis. Ya, kandidat tidak lagi muncul dari bawah, tapi di drop dari atas dan hasil kompromi elit. Koalisinya juga gemuk dan relatif nggak ada kompetisi. Ya. Kompetisi ini penting menurut saya untuk memastikan kepala daerah itu memang bertarung secara baik juga. Gitu. Kalau nggak ada kompetisi, nggak ada alternatif pikiran, alternatif pendapat, gitu ya. Nah, sekarang juga muncul di beberapa daerah itu apa tiketnya diborong, tiket pencalonnya diborong, gitu. Sehingga eh, membuat kandidat lain nggak dapat tiket gitu. Memang sekarang ada putusan MK, tapi itu udah terlambat gitu ya, dan nggak banyak berubah keadaan. Nah, saya langsung, nah ini saya mencoba dalam 1-2 hari terakhir ini mencoba melihat ini catatan awal ya, mungkin juga, tapi dugaan saya ini eh, bisa mewakili situasi pada sebagian besar kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini 5 kota saja yang datanya bisa diakses, yang saya cepat akses datanya, ya lihat data BPS dan segala macam gitu ya. Kenapa Medan, Palembang, dan Surabaya itu ya itu lebih mewakili zona aja, gitu ya, meskipun Sumateranya 2 ya. Nah, ya ini temuan awal, catatan awal aja untuk diskusi ini. Apa pencapaiannya ya? Kalau kita lihat di 5 kota ini, dan mungkin saya yakin juga di sebagian besar kota-kota di Indonesia itu rata-rata lama sekolah di di perkotaan itu lebih tinggi dari rata-rata provinsi, gitu ya. Itu di Medan, di Palembang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin. Artinya pendidikan di kota itu, akses pendidikan di kota itu jauh lebih baik. Jadi kalau ada calon wali kota kampanyenya soal pendidikan, menurut saya itu nggak menarik gitu, ya. Apa nggak ada yang baru gitu ya. Karena rata-rata sekolahnya mungkin ada sesuatu yang lain gitu yang bisa dilakukan gitu. Kemudian angka harapan hidupnya di perkotaan itu juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi kalau di 5 kota ini. Ya. Angka kemiskinannya, nah ini saya nggak tahu nih, mungkin Bang Edinov bisa cerita. Saya temukan juga bahwa angka kemiskinan di kota itu lebih rendah dari rata-rata provinsi. Nah, ini apa yang menjelaskan gitu ya. Kemudian indeks pembangunan manusia juga lebih baik eh, dibandingkan rata-rata provinsi, dibandingkan provinsi ya. Angka harapan hidup mungkin bisa dijelaskan karena akses kesehatan yang lebih baik perkotaan dibandingkan non perkotaan gitu. Nah, tapi kita menghadapi masalah juga ya, kepadatan penduduk yang tinggi di perkotaan sehingga hunian menjadi persoalan baru ya, kemacetan dan segala macam. Tapi juga ada pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan provinsi. Tuh. Juga ada soal biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan daerah rural ya. Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran per kapitanya. Nah, ini saya ingin tunjukkan apa beberapa. Nah, kalau kita lihat eh, penduduk di perkotaan itu kan memang besar gitu ya, dan padat ya. Misalnya di Medan itu kepadatan penduduknya itu apa 8.500-an, kemudian Surabaya juga 8.000, Makassar juga 8.000 per meter persegi gitu ya. Sangat padat, dan umumnya kota-kota di Indonesia itu ditandai dengan penduduk usia mudanya yang besar ya. Kalau kita lihat di catatan di 5 kota ini, penduduk usia di bawah 40 tahun itu di atas 60% semua. Tapi kalau kita lihat pengangguran terbukanya tinggi ya. Medan itu pengangguran terbukanya 8%, sehingga sementara di level provinsi hanya 5%. Palembang agak lebih baik ya. Tapi Surabaya 6%, provinsinya hanya 4%. Makassar 10% pengangguran terbukanya, provinsinya hanya 4%.
Banjarmasin 6%, provinsinya hanya 4%. Jadi pengangguran terbukanya lebih tinggi. Jadi orang dari desa datang ke kota mencari pekerjaan, tapi di kota juga belum menyediakan apa, lapangan kerja yang besar. Rata-rata lama sekolahnya tadi disampaikan juga lebih tinggi dibandingkan provinsi. Angka harapan hidupnya juga lebih tinggi ya, karena akses kesehatan segala macam. Biaya hidupnya tentu lebih mahal ya, karena dari sisi pengeluaran per kapita. Ya. Indeks kemiskinannya lebih rendah ya dari provinsi. Saya tidak tahu ini apa penjelasannya. IPM-nya lebih tinggi mungkin karena akses pendidikan tadi dan segala macam. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. eh Kalau boleh saya sebagai penutup mungkin dengan problem perkotaan dan tantangan perkotaan ke depan ya, belum lagi kita akan menghadapi situasi baru, krisis iklim, krisis pangan ya, dan masalah-masalah perkotaan yang kompleks. Memang eh, mau nggak mau kita butuh pemimpin kota yang inovatif dan visioner. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nurul ya. Oke, terima kasih Pak Aryo Fernandes. Saya ingin recall ya sedikit tantangan menurut saya karena ini penting mungkin untuk di cross check kepada masing-masing calon kepala daerah kita, yaitu adanya multi partai ekstrim tadi ya Pak, gemuknya koalisi partai sehingga bisa membuat kecenderungan yang tidak adanya dominasi partai. Terus adanya inkompetensi dinasti yang membuat yang mempunyai power untuk maju, tidak adanya kontrol sosial politik, anak muda yang cenderung kurang tertarik untuk terlibat dalam perpolitikan, resource terhadap money politik dan informasi yang memungkinkan calon itu berpotensi untuk terpilih gitu. Adanya juga konflik antar elemen pemerintah dan pencalonan bahkan terjadi secara top down gitu. Nah, di sini kita mengharapkan adalah pemimpin itu harus bisa visioner dan inovatif dan warganya juga harus bisa aktif untuk menjadi kota yang baik. Paling begitu saja resume dari masing-masing calon kita ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Jadi saya mengharapkan mungkin bisa langsung raise hand aja dulu sambil nanti mungkin coba saya konklusikan juga pertanyaan yang ada di room chat gitu. Kalau ada yang mau raise hand bisa langsung. Tapi kalau nggak ada mungkin saya bisa bacakan dulu ya dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Citra Persada, Universitas Lampung ya. Ini untuk pertanyaan juga saya mengharapkan mungkin kalau bisa direct ke salah satu pembicara boleh langsung aja, tapi nanti ketika pembicara ingin saling menanggapi satu sama lain pertanyaan itu juga dipersilahkan. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Citra Persada ya. Sejauh pengetahuan saya, calon kepala daerah pada pilkada serentak saat ini wajib membuat visi misi berdasarkan RPJPD dan RPJMD yang sudah disusun masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Harapannya adalah bahwa visi misi kepala daerah sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah dibuat. Sampai sejauh mana ini sudah terlaksana? Apakah waktu mendaftar ke KPU calon kepala daerah wajib membuat kajian terkait hal ini? Mungkin ini bisa langsung saya coba lempar dulu ya ke Pak Arif tadi. Boleh silakan Pak untuk menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi benar sebenarnya kalau kita mencalonkan diri kita memang harus punya visi misi, terus program begitu ya. Cuma nih realita, bicara realitanya tuh visi misi dan program itu sama teman-teman Bapeda disusunlah buat buat bahan RPJMD ya. Nah, hanya saja apa yang ada di visi misi dan program eh apa ya? Kalau pengalaman saya tuh bahasanya selalu harus dibuat nggak spesifik gitu loh. Ya, supaya apa? Su- sorry. Nggak spesifik sup- supaya program-program yang lain juga bisa masuk. Nah, itu kendalanya. Jadi makanya tadi apa yang disampaikan oleh dua narasumber lainnya ya,
Saya sangat sependapat ya memang harus belanja masalah. Apalagi contoh misalnya ya, visi misi program itu disampaikan pada saat pendaftaran. Nah, ketika masa kampanye itu kan setelah penetapan kayak kemarin nih. Nah, kita masa kampanye. Ketika masa kampanye ini kita tidak hanya mengkampanyekan program kita, tapi sebenarnya kita juga belanja masalah di wilayah. Nah, itu belum ada di visi misi program sehingga itu nanti dimasukkan lagi pada saat penyusunan RPJMD. Ya, jadi makanya program pemerintah daerah itu selalu dinamis gitu ya, menyesuaikan. eh saya yakin gitu ya, bahasan misalnya tadi yang disampaikan oleh narasumber kedua misalnya tentang IPM ya, itu jarang sekali IPM menjadi eh, bahan kampanye politik begitu. Kalau saya jadi wali kota, IPM akan naik. Nah, tapi lebih spesifik, IPM itu kan tiga ya komponennya, ya. Itu eh, angka lama hidup, ya. Terus di situ dalamnya ada kesehatan, terus pendidikan sama daya beli, ya. Nah, akhirnya yang disampaikan ke publik justru tadi kesehatan gratis, pendidikan gratis, ya. Terus misalnya bantuan permodalan begitu untuk menunjang IPM. Dan yang jadi masalah ya pengalaman saya nih 15 tahun di pemerintah kota. Kita pemerintah kota ini sangat teramat sulit menaikkan IPM. Kenapa? Karena lama belajar yang dihitung 12 tahun. Sedangkan SMA itu kewenangannya provinsi. Begitu. Jadi ada ada apa namanya? Ada masalah lain yang nggak bisa kita wujudkan karena ada di luar kemenangan kita ya. Nah, jadi makanya kalau menurut saya eh kalau menurut saya ini perlu eh tadi belanja masalah dan belanja solusi buat kepemimpinan ke depan. Begitu. Dan itu masyarakat di era demokrasi ini ya memang benar-benar harus mengawal apa yang sudah menjadi janji-janji politik ya agar masyarakat merasakan janjinya bisa terwujud dan masyarakat bisa merasakan pembangunan yang diharapkan. Demikian, Mbak Cut. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Epri Supriyadi. Mungkin tadi sudah sempat di-mention sekilas ya eh, ketika pemaparan materi, tapi di sini saya mencoba membuka opsi jawaban kepada Pak Andrinov dulu kali ya Pak. Perencanaan yang bagaimana agar setiap kepala daerah tetap sungguh-sungguh terhadap kinerja kota, instrumen kebijakan yang bagaimana agar keseriusan kepala daerah terukur bagi keberlanjutan pembangunan kota. Ke kepala daerah itu, jadi setelah di masa kampanye mencari suara itu dia juga harus belanja solusi ya, selain belanja masalah. Nah, ketika ya untuk yang terpilih tentu dia harus mengapresiasi Badan Perencanaan Daerahnya, Bapedanya, dan juga unit-unit yang lain untuk memberikan masukan, bukan menyiapkan konsep ya Wah, kita tuh Hidi. yang di Apa-apa. yang apa yang tentu mengakomodir visi dia, tapi sekaligus juga pandangan dari atau acuan-acuan lain. Mulai itu Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang apa bukan undang-undang tapi RPJMN ya dan lain-lain itu ya. Dia harus intens di tahap awal untuk memimpin perencanaan yang akan berlaku tetap mengikat itu. Maka dia pertama harus mengapresiasi badan-badan perencana ya. Kemudian tentu juga melibatkan ya apa namanya pentahelik atau apa namanya nanti ya para pakar dari perguruan tinggi dari lembaga-lembaga kajian ya. Eh, Intinya gini, jangan jalan dengan mimpi anak kecilnya, ya. Mimpi yang saya maaf saya pakai istilah mimpi anak kecil, ya. Jadi
punya memori apa sesuatu yang tinggal di memori lalu itu jadi obsesi untuk diwujudkan, ya. Maka dia harus boleh saja dia punya ide awal, ya, tetapi dia harus uji idenya itu eh, ke badan perencana dan ke para pakar, ya, kepada tim ahli. Syukur-syukur idenya itu pas, ya. Tetapi kalau kemudian mengalami banyak penyesuaian, ya itu harus didukung, ya, karena yang lebih penting buat rakyat, buat warga itu adalah kualitas teknokratik dari kebijakan, mulai dari perencanaannya itu, ya. Nah itu apa dari saya, begitu harapan saya buat para kepala daerah, ya, ketika dia masih berkontestasi mencari suara, ya jangan lupa belanja solusi setelah terpilih, jangan lupa mengapresiasi badan perencana, kelompok-kelompok pakar yang bisa memberikan masukan, menyimak dengan benar untuk mencocokkan, mengklarifikasi, mengkonfirmasi ide-ide atau mimpi-mimpi yang, maaf saya pakai mimpi anak kecil itu tadi, ya. Mimpi ketemu tadi malam atau apa itu. Nah, itu yang menjadi pendekatan teknokratik itu modal untuk membuat juga politik berkualitas. Gitu. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Andrinov. Mungkin ini bagi peserta yang ingin raise hand boleh langsung aja biar diskusinya bisa lebih aktif ya. Kita bisa langsung tektok dengan pembicara-pembicara kita. Mungkin sambil menunggu peserta raise hand, saya ingin juga melemparkan ke Pak Arya nih Pak, masih terkait pertanyaan sebelumnya ya. Tadi Pak Arya kan juga sudah sempat mention gitu Pak, bahwa pemimpin itu harus visioner dan inovatif gitu. Untuk agar pembangunan kotanya bisa baik gitu. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Eri Supriyadi tadi ya. Mungkin ada informasi spesifik Pak yang ingin disampaikan mengenai perencanaannya seperti apa dan instrumen kebijakannya bagaimana gitu Pak. Baik, saya kira mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Andrinov itu jadi poin penting dan pintu masuk ya bahwa seorang kandidat dan kepala daerah terpilih ya tentu aspek pertama yang dilihat itu apa yang terjadi di daerahnya ya. Bagaimana kondisi aktualnya dan eh, data-data itu jadi penting ya. Dan data jadi penting sehingga proses pembuatan perencanaan kebijakannya menjadi juga lebih terukur. Dan itu tentu saya kira bisa dimulai dari melihat secara makro dan mungkin mikro juga perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam atau tidak terjadi dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya. Nah, datanya saya kira tersedia dan melalui data BPS ya. Dan itu bisa menjadi starting point bagi kepala daerah untuk memulai dari mana gitu. Misalnya dalam 5 tahun kira-kira perubahan yang baik terjadi dalam aspek ABC. Tapi ada juga yang stagnan berubahnya atau justru ada terjadi penurunan gitu. Nah, jadi berarti persoalan yang perlu diselesaikan adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu yang stagnan bisa naik ya, bisa atau yang menurun bisa rebound gitu. Nah, yang kedua saya kira selain menggunakan data-data observasional ya atau data-data primer untuk mengeksekusi kebijakan, eh, para calon kepala daerah juga saya kira harus juga melakukan apa namanya semacam melihat ya, melihat kira-kira eh, eh, faktor apa yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya satu kota. Ya, kan kita punya banyak kota, ya, tentu ada kota yang berhasil dan ada kota yang tidak berhasil. Dan studi awal misalnya dari akademisi, dari think tank, dari lembaga penelitian juga jadi penting untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang berubah gitu. Saya kira begitu ya. Oke, terima kasih Pak Arya untuk jawabannya. Jadi ini kita cukup keterbatasan waktu ya, dan di sini saya lihat di room chat ada banyak tanggapan dari peserta, dan saya masih membuka untuk diskusi secara langsung ya. Kalau ingin raise hand bisa langsung saja.
Dan jadi saya ingin coba membacakan dari tanggapan-tanggapannya sambil menunggu pertanyaan lainnya masuk. Yang pertama ada dari Steffi Leonard Harrison. Kepemimpinan kota seringkali berada dalam tarik-menarik antara kepentingan politik dan kepentingan publik. Yang menjadi isu adalah seringkali pemetaan antara problematika dan solusi kurang akurat sehingga janji atau komitmen politik saat pencalonan tidak realisasi sehingga akhir menjabat terlebih jika SKPD terkait tidak kooperatif dan kolaboratif. Literasi politik dan kepemimpinan jarang sekali menyentuh publik secara luas, terutama grassroots karena bersifat musiman dan tidak konsisten. Menurut saya, lokasi APBD dan musrema RKPD adalah dua hal kunci yang harus ditelisik dan kritisi dalam implementasi kebijakan. Nah, ini tanggapan-tanggapannya boleh nanti ditanggapi juga oleh pembicara. Dan selanjutnya untuk tanggapan ada dari Mas Saiful Amri, boleh langsung open mic aja. Mas Saiful, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore, Pak Arif, Pak Arya, Pak Andrino. Mungkin ya tadi sudah menyampaikan materinya. Izin menyampaikan tadi saya sudah sedikit menuliskan beberapa poin yang sudah saya jadi catatkan. Pada intinya mungkin khususnya mungkin ke Pak Arif yang udah pengalaman di pemerintah daerah ya atau pemerintah kota. Sebetulnya terkadang kita pada saat penyusunan RDTR itu memang disuruh mempertimbangkan rencana-rencana pembangunan yang sudah tertuang ya. Hanya saja memang terkendala di saat kita akan menuangkan ke dalam rencana tata ruang terkendala di spasialnya. Karena memang di dalam dokumen rencana pembangunan itu kita tidak tahu itu akan diprogramkan di mana karena memang kondisi saat itu memang mungkin tidak bersifat spasial ya atau bersifat lokasinya itu udah jelas di mana. Nah, tapi pada saat kita misalkan RPJMD itu sedang disusun, misalkan tim penyusun RPJMD itu dulu meminta dokumen rencana tata ruang. Ya, terkadang memang tadi ya kesulitan di saat kita mau menerjemahkan program-program yang dari spasial itu memang terkendala di pembahasan pemrograman kita di dalam rencana tata ruang dengan mungkin keterbatasan di pemerintah daerah itu harus berdasarkan Permendagri ya. Memang pada saat ini kita dalam menyusun tata ruang juga udah diarahkan untuk membuat program berdasarkan Permendagri 900 itu. Nah, pertanyaannya sebetulnya bagaimana sih khususnya ya yang mungkin di dalam pemerintahan daerah itu melihat tata ruang itu seperti apa ya. Terkadang kita sekarang udah keluarlah juknis untuk bagaimana menilai perwujudan. Tapi di saat kita mau menilai perwujudannya sangat kesulitan, walaupun itu ada juknisnya ya. Terutama kita menilai bagaimana perwujudan terkait struktur ruang. Nah, karena yang saya lihat mungkin kalau dari sisi kami, dari saya kan orang di aktif di konsultan ya. Ternyata pada dasarnya dalam membuat program itu tidak melihat program-program perwujudan yang ada di dalam dokumen tata ruang. Kalau saya lihat itu, nah, apakah memang seperti itu dan bagaimana sih pemerintah daerah khususnya dalam melakukan pembuatan program itu yang sifatnya per 5 tahun itu RPJMD dan Renstra ya seperti itu, apakah melihat tata ruang apa enggak gitu? Apakah tata ruang itu dilihat di saat memang terbentur kendala gitu di saat memang mau pelaksanaannya? Itu mungkin lebih pertanyaan ke Pak Arif ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Saiful Amri. Mungkin ini sekali juga Pak Arif, ada pertanyaan dari Pak Eko Teguh Pratama ya, masih terkait RDTR dan RTRW. Jadi tadi adalah perwujudan sinkronisasi ya Pak antara peraturan-peraturan turunan dari RTRW, RDTR hingga kepada Renstra. Mungkin dari Pak Arif dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi eh saya terakhir jabat itu baru menyelesaikan tata ruang. Ya, saya memang belum menyelesaikan KDTR. Itu pun prosesnya sangat panjang dan lama. Kenapa? Karena di ATR-nya itu ngantri, begitu. Bahkan saya ketemu Pak Dirjen, minta didahulukan dan seterusnya dan sebagainya. Itu pun belum bisa menyelesaikan semuanya. Nah, dalam penyusunan program ya kita melihat tata ruang Kota Tangerang begitu ya. Kita melihat tata ruang kaitan kewilayahan di mana area-area misalnya perdagangan, perindustrian dan lain sebagainya ya. Em, Cuman di daerah Kota Tangerang yang misalnya sangat padat ya berkaitan dengan masalah density,
kadangkala kita plotting, misalnya kita ingin membangun berapa sih kebutuhan eh, apa namanya, misalnya kebutuhan puskesmas yang harus dibangun, begitu ya. Itu teman-teman dinas juga nggak punya kajian, begitu. Harusnya misalnya setiap radius sekian kilometer ada fasilitas kesehatan pemerintah untuk bantu masyarakat atau di zona-zona tertentu. Ya, itu kan teman-teman Bapeda dulu di PU ya yang bikin ya, di bidang tata ruang, nyusun itu juga harus melibatkan OPD-OPD lain tuh. Nah, sekarang kepala-kepala daerah ya itu ketika mereka berkampanye, apalagi kalau calonnya baru, bukan incumbent, dia nggak punya akses tuh. Bukan cuma nggak punya akses ya, mungkin dia bisa download, bisa lihat tata ruang secara online. Tapi untuk membacanya juga nggak mudah, begitu ya. Jadi apa istilahnya ya? Jadi dokumen RT RW itu tidak terlalu user friendly lah, begitu. Nah itu yang makanya ini tantangan juga buat planner ke depan ya. Eh, Bagaimana dokumen-dokumen tata ruang itu bisa disajikan dengan mudah buat masyarakat, buat orang awam begitu ya, dan buat kepala daerah di mana mereka harus bisa melihat eh, kapasitas dan kapabilitas sebuah kota baik secara makro maupun secara mendetail atau secara mikro. Ya, jadi karena memang benar semuanya tuh harus harus linear ya antara RT RW dari mulai EDTR ke RT RW terus ke RPJMD ke RPJP dan seterusnya dan sebagainya begitu. Ya. Jadi di daerah itu juga kita punya keterbatasan sumber daya manusia. Ya, teman-teman OPD ini itu juga menjadi tantangan tersendiri begitu. Makanya nggak serta-merta semua program-program kita bisa dituangkan di dokumen RT RW atau di EDTR. Ya, kalau yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur eh, mungkin bisa ya, sarana prasarana mungkin bisa ya. Tapi pembangunan-pembangunan yang sifatnya sumber daya manusia, sosial, ya, dan lain sebagainya itu kan nggak bisa. Itu harusnya adanya di dokumen RPJMD. Nah, jadi makanya semua dokumen-dokumen perencanaan itu memang harus sinergi dan kalau dulu pengalaman di Bapeda sebagai leading sektor, ya, eh, apa ya? Kadang saya juga saya suka ngeluh gitu. Ini kajian mulu gitu ya. Saya bilang udah jangan bikin apa namanya eh bikin kajian, saya mintanya action plan. Kenapa? Karena dokumen perencanaan tuh udah banyak begitu. Ya, yang dibutuhkan tuh bagaimana perencanaan yang sudah disusun sekian lama itu bisa kita implementasikan begitu. Ya, makanya kalau kita lihat pemerintahnya Pak Jokowi, sebenarnya yang beliau bangun adalah perencanaan-perencanaan lama yang belum terwujud itu yang dilaksanakan. Begitu. Kalau saya lihatnya gitu ya. Mungkin saya salah gitu. Nah, ini juga menjadi penting buat kepala-kepala daerah ke depan ya. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan dokumen-dokumen perencanaan eh, dengan baik ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat mereka-mereka yang baru masuk ke dunia politik untuk mengikuti proses pemilu kada, gitu. Ya, sebagaimana pengalaman saya waktu awal 2008 saya nggak ngerti apa-apa tuh urusan PJMD, urusan ini yang saya tahu masyarakat saya butuh eh, apa butuh modal usaha, butuh lapangan kerja, butuh akses sekolah, butuh fasilitas kesehatan, begitu. Nah, itu menjadi 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 sebuah komitmen yang pemerintah harus hadir bisa ikut melayani masyarakat seperti itu. Ya, jadi eh, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Eh, karena ada beberapa pertanyaan yang memang cukup teknis ya. Saya katakan saya juga bukan Superman yang memahami semua aturan dokumen perencanaan karena sifatnya saya sebagai kepala daerah hanya kebijakan ya, kebijakan-kebijakan publik yang memang disupport oleh dokumen-dokumen perencanaan itu agar pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Arif. Mungkin dari Pak Andrino dan Pak Arya ada yang ingin ditambahkan Pak terkait sinkronisasi peraturan tadi?
Ya, saya setuju sama Pak Wali tadi ya. Eh, Perencanaan dengan asumsi ya, kalau perencanaan strategisnya sudah clear, ya, sudah memberikan panduan yang jelas, maka pemerintah kota itu ya memang harus menyiapkan rencana aksi. Jadi kan rencana strategis itu harus ditindaklanjuti dengan inisiatif strategis atau tindakan strategis, gitu ya. Nah, yang paling penting sebetulnya di sini adalah si kepala daerah harus komit terhadap itu. Jangan di tengah-tengah berbelok, gitu. Ini pengalaman kita banyak sekali, ya. Setiap masa pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah, ya. Di tengah-tengah lain lagi muncul ini, wah tampung, muncul ini tampung. Akhirnya apa? Yang tujuan jangka menengah yang sudah diimpikan, direncanakan itu ya dipoles-poles jadinya gitu. Jadi poin membuat rencana aksi yang jelas dan mematuhi, mentaati komen terhadap rencana aksi ya itu. Kecuali itu pasti bisa aja ada kecuali situasi berubah. Ya misalnya tiba-tiba COVID kemarin atau apa itu sudah ada juga ini justifikasi. Itu aja dari saya. Oke, iya. Terima kasih Pak Andrino. Mungkin terakhir dari Pak Arya, Pak, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, baik. Saya mungkin bukan soal peraturannya ya. Mungkin closing statementnya, eh, menurut saya kolaborasi dengan private sector mungkin akan jadi penting ya. Kalau kita lihat misalnya beberapa Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan itu salah satu kota yang pertumbuhannya cukup baik ya, sangat baik mungkin. Itu kan karena banyak private sector yang juga contribute dalam membangun kotanya ya. Dan eh, gitu juga kota-kota lain di Indonesia gitu. Dan kalau saya kira APBD kota itu kan memiliki terbatas juga ya. Mungkin setengahnya saya nggak tahu persisnya, tapi setengahnya mungkin akan habis pada biaya rutin ya, seperti biaya gaji, biaya belum biaya rutin lainnya. Nah, jadi kalau setengahnya habis pada biaya rutin, tentu aspek-aspek lainnya juga akan habis pada program-program dan pengkajian gitu. Jadi karena APBD kota nggak cukup, mungkin kolaborasi dengan private sector itu jadi penting dan jadi urgen untuk membangun kota ke depan, saya kira. Oke, siap. Terima kasih Pak Fernandes. Baik untuk narasumber dan peserta, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri acara diskusi kita pada kali ini. Mungkin saya sedikit coba memberikan konklusi ya terhadap diskusi kita dari materi-materi yang disampaikan narasumber kita, yaitu dengan dalam pemilu ini pemerintah, calon kepala daerah maupun masyarakat harus bisa melihat konteks kawasannya baik secara aktual dan secara komprehensif gitu sehingga bisa mewujudkan momentum pilkada yang berlangsung secara top down dan bottom up, yaitu calon kepala daerah bisa mewujudkan visinya visioner dan mengkonkretkan masalah dan solusinya, dan masyarakat juga bisa turut mengawal janji-janji dan implementasi kebijakan kepala daerah termasuk kebijakan-kebijakan turunannya ya dari RPJPD, RPJMD, Renstra hingga RKPD. Dan jangan lupa pada akhirnya karena kita semua sedang dalam masa kontestasi kegiatan yang demokrasi ya Pilkada 2024, jadi pada akhirnya kita harus turut serta menciptakan ruang apresiasi bagi semua yang terlibat baik calon kepala daerah terpilih hingga masyarakat yang turut berperan serta dalam demokrasi ini. Mungkin sekian konklusi dari saya dan sekian juga pembawaan acara dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, dan terima kasih sekali lagi kepada para pemateri yang sudah memberikan materi yang sangat insightful bagi saya dan bagi semua peserta di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Poce dari YAP Jakarta. Mungkin akan saya lempar kembali ke Pak Mas Agung sebagai. Oh, baik, terima kasih Mbak Pucut.
Oh, cukup bagus dan sangat hangat topik diskusi kita. Mungkin sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Mungkin dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan videonya. Bentar, Bapak. Oh, mungkin kita hitung 1, 2, 3. Mungkin dengan berakhirnya sesi foto dengan Zoom, terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memberikan materi dan pengetahuannya, yang telah menyimak acara kita. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Andrino, Sehat Pak selalu Arif, semua. Pak Arya. Pagi. Terima kasih. Sehat Assalamualaikum, sukses terima selalu. kasih semua. Andrino, semuanya Amin. Pak Salam Andrino. Wali, Terima kasih semua. Selamat. Mas Andrino. Agung, Mas Adam, Ya, Siap. udah ya, Andrino. Pak Gunawan, Ya, ya, ya Mbak Cut, ya, ya, makasih. Mas Agung. Nah, sampai ketemu lagi, sukses selalu. Ketemu lagi. Bikin lagi Ketemu kegiatannya lagi, yang Pak. berkelanjutan ya. Ya, Siap, Pak. oke. Siap. Terima kasih semua. Bang Arya, Andrino, ya, selamat. kapan-kapan ngopi, udah lama nggak ngopi ya. Oke. Siap. Ya, pamit ya, assalamualaikum. Pamit juga. Salam. Salam, Pak. Waalaikumsalam, Pak.